Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Triadi. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu modul 1.4 tentang koneksi antar materi, budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di dalam menerapkan konsep dasar budaya positif, kita harus mengetahui beberapa materi, di antaranya yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, nilai kebajikan universal, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Adapun disiplin positif harus lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Motivasi perilaku manusia di dalam melaksanakan sebuah tindakan mungkin didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bisa saja hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dua motivasi ini termasuk kategori motivasi yang berasal dari pihak luar ataupun motivasi eksternal, dan diharapkan melalui budaya positif ini kita bisa menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun kebutuhan dasar manusia kita bagi menjadi 5 hal. Yang pertama, bertahan hidup, misalnya mencari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Adapun kebutuhan 2 yaitu kasih sayang dan rasa diterima, misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Adapun kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Adapun kebutuhan yang keempat adalah kebebasan yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan yang meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan bahagia. Rudiani Gosin dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998, Gosin berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Kelima posisi kontrol tersebut dikatakannya adalah posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakangnya dibagi menjadi 3 hal, yaitu profil pelajar Pancasila, primary years program, dan keterampilan hidup. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada beberapa urutan yang dapat dilakukan dalam merancang keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis.
Ketiga, guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas. Adapun yang keempat, jika keyakinan kelas sudah selesai, sudah disepakati, antara guru dan murid bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama, ataupun juga bisa membuat daftar keyakinan kelas itu didesain dan dicetak dalam bentuk yang unik dan dapat dipasang di tempat yang mudah untuk dibaca. Materi terakhir untuk menunjang dalam proses pembuatan menumbuhkan budaya positif adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Nah, sekarang kita coba membahas kaitan materi di modul 1 yang meliputi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi penggerak, dan budaya positif itu sendiri. Adapun kaitannya antara budaya positif terhadap filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapaiannya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Adapun kaitan budaya positif dengan nilai dan guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Adapun kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang mampu untuk menumbuhkan rasa nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Di dalam materi ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat melalui kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Hal menarik yang bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan tersebut berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat hukuman. Dan saya kira sistem pemberian nilai pada rapor siswa tidak perlu ditampilkan rankingnya. Hal ini dapat melatih siswa agar tidak mengacu pada rasa ingin lepas dari sebuah hubungan maupun imbalan. Hal ini merupakan motivasi eksternal, namun menumbuhkan motivasi internalnya. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam refleksi ini, misalnya, perubahan apa yang terjadi pada Anda tentang cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1 ini? Adapun jawabannya, perubahan yang terjadi adalah
saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, agar mereka mampu menemukan kesalahan mereka sendiri dan belajar dari kesalahan itu untuk menemukan solusinya. Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan tahapan-tahapan dalam materi modul 1 ini? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik ataupun adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah memulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus mampu menjadi posisi manajer. Apa perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini? Ketika berinteraksi dengan murid, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi tanpa menanyakan apa seharusnya yang mereka lakukan. Selanjutnya, jika ada yang murid yang berbuat suatu kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merasa menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah, yaitu menggunakan tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan semua. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator saya, beliau Bapak Muhammad Najmuddin, dan pengajar praktek saya, beliau Ibu Suyanti. Dengan pengarahan dan dukungan beliau, saya dapat menjalani pendidikan ini dengan senang dan bahagia. Semoga ilmu dan bimbingan serta arahan dari beliau-beliau menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.